wasas tuh. Wasas. Setan. Hey. Itu udah suara siapa? Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kita Kopi and Komen, karena kita sukanya ngopi sambil ngomen, tapi lagi nggak bersama- ada kopinya. Balik lagi bersama dulu. Oh iya, Balik lagi bersama saya, Mika Aditya. dan saya Samuel Bella. Balik sih. Balik lagi katanya. Oke, hari ini kita tidak di set yang seperti biasa. Iya, enak banget. Ya, adem ya. Adem, Tiba-tiba sofa, ada AC di sana. ada AC, ada lampu kuning. Ada kepala. Suara apa sih? Mas, bakso. Waduh, Kok serem gini ya? saya lapar. Serius merinding. Kampret kalian Oke, kita hari ini lagi diajak main ke Revolus Studio. Itu tempatnya di mana? Tempatnya di jalan. Panaitan. Bandung 34. Nah itu. Di atasnya Jack Runner Roastery. Iya betul, di atasnya. Tempat kopi itu enak, Ya. wah wangi banget sih. Tapi kita kenapa nggak ngopi ini? Sponsornya nggak ada. Tolong dong. Hari ini kita lengkap loh, ada kameramen, ada sutradara, ada Iya. guest star, ada setan. Mas. Gimana? Oke. Hari ini kita mau Hari ini mau sharing tentang apa ya, pengalaman horor atau biasa disebut paranormal experience. Yeay. Tapi ya seperti yang sudah terdengar, mungkin kita tidak sendiri. Kita bakal bersama dua teman kita. Teman bukan ini yang sekarang. Oh, ini mungkin mereka ini paranormal activator. Aktivitor apa? Maksudnya pelaku. Iya, kita hari ini tuh ditemenin sama bintang tamu yang sudah Mengundang kita ke sini. mengundang kita. Dan sama itu kan yang mengundang kita. Tamunya siapa? Kita mengundang bintang tamu yang mengundang kita ke sini. Maksudnya ngomong gitu ya? Oke, yuk, nggak lama-lama deh. Ya, kita langsung panggilkan aja Yang pertama, punya tempat ini. empunya dulu ya. Empunya dulu, empunya. Bobby Vicky. Salah. Di sini. Kamu Hai. Kok agak seru sih? Oh, diulang. Oh, Pak, udah. What's up, bro? 1, 2, 3. Yeay! Nggak tahu ya, kaget ya. Selamat datang di Kopi and Coffee. Yeay. Ya, jadi ini guest star pertama kita ya, karena kita kedatangan 4 guest star. Waduh. Dua dong. 2. Duanya lagi sama ya? Dua. Itu yang bersuara duanya. Jadi ini adalah Bobby Vicky, dia sahabat kita juga, dia owner dari Revolus Studio dan dia sudah mengizinkan tim Coffee and Comment buat apa ya, pakai tempat, terus dia juga Nggak support tim sih, kita kita. nggak punya tim. Tim kita berdua. Oh. Namanya CNC Team. Gitu. Nah, Mantap. terus kita kenal tim baru kok. Sebelah kita nih tim baru. Wih. Dia bagian logistik. Pak, kopi mana? Kopi. Kopi mana Pak? Kopi. Logistik. Jack Runner, kopi. Ya, kopi nih di sini. Oh ya di bawah ya. Ya. Ini di lantai. Kopi. Nun pisan. Punten. Tanya dulu. Ya, nanya dulu. Sudah berapa lama mendirikan Revolus Studio? Udah 1 tahun aku berdiri dan udah 1 tahun aku berdiri. Wow. Setiap bangun pagi aku berdiri. Kakinya kuat sekali ya guys. 1 tahun gini loh. Iya. Dan Capek. tiap bangun tidur ya berdiri. Oh, berarti udah setahun mendirikan Revolus. Iya, Terus betul. kenapa kok tiba-tiba pengen undang kita ke sini gitu? Karena kalian orang yang nggak bener. Wah, Gue undang. Nah, gimana? Orang yang nggak benar terus diundang. Iya. Orang yang nggak bener itu. Ya kalian yang gue undang, ya yang nggak bener ya gue undang aja. Kita dibilang orang nggak benar guys. kenapa undang orang nggak bener Pak? Ya gitu weh, biar eksistensi kalian bagus aja lah. Wah, Gitu aja. Makasih applause-nya. Makasih. Bahkan kita punya tim applause. 20.000 kalau di TV bayarannya. 50 lah kalau kita. Santai. Itu bayaran sama saya buat tim applause cuma 5.000 lah. Aduh. Sama kopi tadi. Sekarang lagi sibuk ngapain?
Ngobrol sama kalian lah. Bener juga, Bener nggak? nggak salah sih. Nggak salah kan? Dung. Duduk lagi, Dung. Jangan ditanya lagi deh, mending undang yang Ya langsung aja lah. langsung udah. Pak. Oh, ini gestar satu lagi kenapa From ya? Mexico. Yeay. Seru banget nih. 1, 2, 3. Anton Morgan Satayana. Sebenarnya aku tuh bingung. Gestar kita nggak ada yang benar. Nggak ada yang ngomong gitu. Iya. PSBB. Iya makanya gue ngundang kalian tuh karena apa? Kalian emang nggak bener orangnya. Cuk, mulai cuk. Muter. Oke, ini dia namanya Bowie. Hey Bowie. Gimana dong? Perkenalkan diri Anda. 3 detik. Saya adalah yang kemarin muncul. Beres. Oke, sip. Ya, blur. Jadi Oke. Hari ini kita mau ngapain? mau sharing seperti tadi dia ngomong kan. Jadi hari ini tuh kita lagi mau sharing tentang pengalaman-pengalaman yang berbau horor. Ini horor tapi kenapa kanan kiri begitu Enggak, sih? aku enggak lihat kita ngapain. Aku juga nggak lihat sih. Itu di kaca kelihatan. Ngapain gini? Oke, jadi Coffee and Comment hari ini kita mau cerita, mau mengkomen tentang paranormal apa tadi? Experience. Nah, jadi dari kita berempat karena masing-masing dari kita punya pengalaman yang cukup menyeramkan gitu. Wow. Ya, hari ini kita bakal cerita-ceritanya dimulai dari siapa nih? Gestar dulu ya. Gestar dulu, Gestar. yang punya tempat dulu. Yang punya tempat dulu. Iya. Kok gue sih? Karena nggak lu. Ya udah. Kan gua lu beda. Oh gitu ya. Aduh. Ya udah, sok langsung aja biar nggak lama-lama. Gimana Pak? Ada pengalaman yang menyeramkan apa dari Bapak selama ini? Dalam hidup. Hal yang menyeramkan ketemu kalian sih. Waduh. Oh, jadi ketemu. Serem. Serem banget. Nightmare buat gue. Wah, Udah kita pulang sekarang. Canda. Selama Deng. hidup di dunia ini, Selama hidup di dunia. ya, Iya. benar nggak sih kan? Gue Iya. gak pernah hidup di planet mana gitu di dunia ini. Ya Saya siapa nggak tahu, tahu. kita kan Iya, nggak tahu. nggak tahu. Kita juga Kan nggak bapak, tahu. kan terlihat dari bukan dunia ini gitu. Impostor ya, impostor. Oh, jadi Kok impostor? Lanjut. Pengalaman misteri dalam hidup aku, dulu pernah waktu di rumah sendiri. Itu alat pacar. Mau cerita dianya Iya. Cong. Iya, maaf. Sebenarnya waktu di rumah tuh kejadian Enggak, ini malam. dirunut dulu coba, maaf ya. Ya. Rumahnya di daerah mana? Oh sorry, Nah. rumah aku di Bandung, di daerah Supratman. Itu kejadian jam 2 malam. Di rumah sendiri. Apa ya? Jam 2 malam tuh biasanya aku ngerjain tugas atau enggak habis sholat tahajud kayak gitu. Habis sholat tahajud terus aku nggak bisa tidur lagi. Bowie langsung bikin ini apa? Minuman Suara apa itu? Suara apa itu? kaget. Lupa semua. Kameramen, tolong dong. Keren. Aduh, capek loh. Tiba-tiba ada suara dong. Lanjut. Nah, jam 2 malam aku tuh bikin teh manis. Manis ya? Manis banget kayak aku. Oh. Horor, Pak. Ini Ini horor. horor. Horor confirm. Ini horor. Bikin teh manis nih ceritanya. Beres sholat tahajud, terus sambil ngerjain tugas lagi. Terus aku bikin teh, aku simpan tuh di meja makan. Balik ke kamar mandi bentar, ya, untuk pipis sambil bersenandung. Wow. Belum tau kan pipis bersenandung? Apanya? Hey, sambil nyanyi gitu. Itu aku bersenandung. nggak kebayang berarti gini-gini dong. Iya, muncul kemana-mana. Selak. Nah, udah itu aku ke toilet sebentar, balik lagi ke meja makan untuk mau minum tehnya itu. Tiba-tiba udah setengah lagi. Serius? Emang sebelumnya berapa? Tetap setengah juga kan? Jadi sebenarnya nggak kenapa apa kan itu? Sumpah backsoundnya
kabur. Coba kamu di sini deh, serem loh. Kelilingi 2 orang ini loh. Serem loh. Hah? Emang. Bener kan? Iya, aku juga jump scare dari tadi. Pada merinding gitu loh di sini. Sumpah ini acara Kananku nggak penting, bener nggak penting. Nggak penting. Iya, maaf. Lanjut. lanjut, jangan bikin emosi. Iya, ini yang punya Aku rumah. tadi coba senyumannya. Nah, Terus terus tadi nanya, emang tadi awalnya setengah juga. Oh, beda juga ya. terus ini udah air minumnya setengah habis. Hilang. Heeh. Aku isi lagi. Hmm. Isi lagi ke dapur. Berarti bikin teh lagi. Bikin teh lagi. Bikin teh lagi. Udah. Minum sedikit. Nggak sampai Langsung- setengah kan? Nggak setengah, aku minum dikit. Hmm. Langsung aku lanjut ke ruang tamu. Hmm. Nyiapin buku-buku yang harus aku kerjain tugas Hmm. untuk besoknya kerjaan. Pas mau ngambil lagi, habis. Hah? Habis. Seriusan. Kasihan hantunya ya. Haus Sebentar, dia tuh. ini tuh sebenarnya tuh aku agak berpikir antara percaya atau nggak percaya. Hmm. Soalnya gestarnya dari tadi tuh kayak bercandaan mulu. jadi kalau denger dia cerita kayak gini nih antara tapi itu beneran ya? Beneran. Tuh kan? Iya, ini muka Aku berusaha dapetin vibe horror, tapi kenapa mau ketawa ya? Soalnya fokusku tuh ke teh manisnya, bukan ke hantunya. Tapi bener kalau misalnya ini bisa beneran sih agak serem ya. Iya. Iya. Teh berarti itu dalam durasi waktu yang cukup singkat dong. Maksudnya habis bikin teh taruh di meja makan. Ke WC dulu. Terus bawa ke WC, Iya. pipis. Habis gitu balik tinggal setengah. Iya. Itu waktu ngelihat tinggal setengah tuh mikir nggak? Iya, mikir ada apa? Mikir nggak? Maksudnya Gak ada kayak siapa-siapa, gak ada orang, gak ada Iya, siapa. maksudnya Iya, begitu lihat pikirannya setengah, kamu mikir apa kan? Kaget kan pasti Langsung. mikir. Ya, cerit. Kenapa bisa setengah gitu? Ekspresinya benar-benar bingung. Padahal tadi nggak minum yang pertama, terus yang kedua kok habis. Nah, akhirnya diisi aja sama air putih. Masih ada kan si ini warna tehnya gitu kan. Aku bikin, kocokin lagi tuh, tambah gula dikit, Biar jadi teh manis lagi. jadi teh manis lagi. Terus akhirnya aku coba nyumput nih, simpan tehnya. Itu di mana? Di Hah? meja makan? Serius nyumput? Nyumput, aku simpen tehnya. Tek, Di meja makan. meja makan. Nah, kamunya nyumput. Ini aja. Ini out of frame ini. Enggak apa-apa kan nyumput. Oh, iya. Serem banget. Ngeliatin. Gak ada yang minum. Balik lagi ke ruang tamu aku. Sambil ngeliatin dari jauh. Karena ruang makan sama ruang tamu kan deket, jadi ngeliatin. Oh iya, aku pernah di rumah dia sih. Jadi Berarti meja kurang makan lebih kelihatan lah ya. Iya. Kelihatan ini pintu, ini meja ruang tamu jadi bisa kelihatan gitu. Terus Anjis, pas itu tiba-tiba bener ada. ada apa? Nih. Pas aku mau buka tirai yang dapur, Ah. yang waktu Kak Adit masuk ada tirai dapur itu, aku buka, itu ada. Sesosok rambut panjang, baju putih. Merinding. Aja. Oh iya beneran dong. Keren. Asli. Ada garis offset-nya nggak? Doang. Hei. I'm out. Cari lang. I'm out. Ngikutin. Kalau dia ke bawah kita keluar. Wah. Hey. Ada. Serius ada. Ya serius, 2:30 dibuka tirainya. Wah anjis, ini udah benar-benar. Enggak, terus apa yang dia lakukan gitu pas kakak lihat? Ada nih sosok itu. Dia ngapain? Minum. Dia rambut panjang, baju putih. Gak ada darah, gak ada gitu. Dia kayak melayang ya, dia melayang kayak gitulah. Pertama kali aku lihat makhluk kayak gitu. Dan aku buka tirainya. Kaget kan? Anjing. Naon iya pakai bahasa Sunda, naon iya. Allahu Akbar, aku deketin. Dia masih di sana. Ya, dia nengok. Dia nengok. Dia sampai gini, dia nengok sambil ngomong gini. Teh Wali ini memang manis. Kampret. Kan, gue udah bilang iklan itu mah disponsori. Acara ini disponsori oleh Teh Wali, memang mantap. Kira aku juga mikir ngapain setan minum teh manis. Iya. Enggak, itu beneran. Serius itu. Beneran itu teh setannya beneran kayak gitu. Enggak, Setannya enggak. sebelumnya teh Tapi- di endorse. Tapi jujur. Setan juga butuh AdSense, guys. Udah. Susah cari duit sekarang setan tuh Iya. cari kayak gitu. Ya udah. Tidak lama. Udah. Ya udah. Kenapa? Nggak apa-apa. Kita semua bareng-bareng kok. Cepat. Oh.
Ya tapi beneran nggak Pak? Tapi beneran waktu Nggak ada sosok yang benar. Ini yang bohong mulai dari mana tapi nih? beneran. Kan aku dari awal sudah curiga. Iya, ini Tapi udah serius, udah jujur, merindingnya beneran. waktu di Coba rumah jaga itu nih. emang ada sosok itu. Terus apa? Kejadian itu emang benar ada di rumah tuh benar-benar ada satu makhluk cewek. Jadi tangga sebelah juga ngerasain hari itu tuh sama semua 3 rumah itu. Hah? 3 rumah itu. Tapi ada yang di sebelah rumah itu cuma nangis doang. Tapi bukannya sebelah rumah kamu masjid ya? Yang sebelahnya lagi. Nah, warung itu. Udah tahu ya mungkin kan pada rumah sebelahnya masjid ya. Nah, makanya aku Iya, bingung. makanya. Itu yang dari dapur kan lorong gitu kan, dapur aku. Oh. Situ. Di situ. Makanya di rumah kedua yang sebelahnya ada yang nangis. Yang pertama terus ada nenek-nenek lagi mandi, tiba-tiba ada yang nangis dengan bilang punten. Kayak gitu. Tapi kalau di aku nunjukinnya adalah dia apa? Pas minum dia kayak mau ngambil gelas gitu. Ada Aduh, ngambil coba gelas aku gitu. Oh, jadi beneran gitu. Udah mau ngambil gelas, hilang aja. Oh, berarti sampai di situ ceritanya sebenarnya. Tadi Iya. Sumpah, aku udah ada ide yang lucu tadi. Pas dia ngomong, saya tanya nangis pas ada nenek lagi mandi. Itu nangis gini. Aduh, kok nenek-nenek. Tapi beneran tehnya tuh ada yang minum berarti. Benar. Itu beneran. Tapi Bukan gara-gara teh Walini kan? Ini confirm lagi nih. tapi gini benar, kalau ini aku confirm aja ya. Maksudnya masalah sajian-sajian kan gitu ya. masalah makhluk-makhluk halus sampai minum atau makan apa itu sebenarnya banyak terjadi, soalnya kan apa ya, kepercayaan orang Jawa sih. Maksudnya orang Jawa di Pulau Jawa tuh kepercayaannya kuat banget. Kayak selalu, nggak hanya di Jawa sih ya, di Bali, Di Lombok, semua. hampir iya. di seluruh Indonesia, Hampir di soalnya seluruh. pasti Ngambil handphone. aja. Astaga. Jadi kayak memang kepercayaannya itu selalu memberikan kayak sesembahan, sesajen Sajen, ya. itu buat bisa dibilang kayak nenek moyang yang sudah pergi atau pihak Iya. keluarga yang sudah pergi. Benar. Jadi kayak, dan mereka tuh percaya bahwa pada saat mereka ngasih sesajen itu pasti itu jadi bekalnya buat mereka gitu loh. Nah, terus karena gini, kejadian beberapa kali kayak misalnya orang ngasih sesajen kayak apel atau apa, habis apelnya tuh kayak bekas gigitan lah, Atau terus busuk ngasih Nah, Langsung kalau yang busuk. kalau yang aku tahu kayak gitu busuk atau makanannya jadi Tapi kering cepat, gitu. tapi Nah, cepat. tapi cepet. Kayak sarinya tuh Nah, dihisap kan. dalam sehari, dalam semalam udah busuk gitu kan. Oke, ya itu tadi salah satu dari cerita si Bowie tentang pengalaman dia tentang paranormal experience-nya itu ya. Jadi si setan minum teh. Yang sopan kalau mau minum ngomong. Tapi waktu itu mukanya emang nggak kelihatan gitu. Udah kelihatan. Cuman Nggak kelihatan. sekilas bayang semu gitu kayak mantan. Bahas horor. Oke, next. Horor. Siapa lagi? Gimana ya? Agak maju coba. Banyak Biar sebenarnya kelihatan. pengalaman kayak gitu Biar sampai kelihatan. jadi gimana ya? Gila. Terus Terus kok kalau agak meja maju. lagi nih. Di yang ini aja. Tahun berapa dulu? Kapan kejadiannya? Sumpah serem ah. Serem. Woi, belum, woi. Aku mikir aja udah serem, gimana Oi. aku cerita. Jadi kejadian pertama aku banget aku alami itu waktu aku SMA. Itu aku pernah kayak ada kelainan saraf kan. Jadi bener-bener mau apa aku tuh bawa berobat aja gue ke orang pintar lah, ke orang Oh, oke, pintar oke. gitu. Nah pas minum tolak. ya, bener orang pintar minum tolak angin. Terus Ya, dibawa ke rumah orang pintar gitulah. Nah pada sana Ini tuh tahun berapa dulu? Tahun berapa? SMA. di atau- SMA 2010 itu pengalaman pertama sih. SMA 2010. Iya. Oh kan panjang lagi salah saya nanya. SMA 2010 itu kelas 3 mau lulus pokoknya. Baru masuk kelas 3, aku lulus 2011. Oke, and then ya itu dibawa ke rumah orang pintar di daerah Bela Negara kan. Terus di tempat itu tuh didoain lah, terus nggak tahu doa apa tuh ditempelin koyo. Koyo, kayak ditempelin koyo lah di titik-titiknya. Nggak tahu titik apa, aku juga kan. Banyak dong. Cuma kecil-kecil gitu, jadi kayak koyo digunting-gunting terus dikasih tulisan-tulisan. Oh, doa. Tempel ya. Bingung nggak tahu koyo sekecil itu tulisin doa itu kayak Tapi gimana. banyak. Banyak. Waduh. Nih, koyo sekecil itu ditulisin doa nggak ngerti. Koyo ngene Thomas. Iya kayak ngono itu. Diku.
duduk sofa di sini. Nah, di situ kayak ada buat masuk ke ruangan sebelah. Pintu. Nah, pintu terus di situ sofa, ada mamaku ngobrol sama dia, aku duduk di sini diem gitu. Terus aku pas lihat ke kanan itu kan ada suara berisik debuk itu ada anak kecil pakai baju tuh kayak agak krem gitulah. Cewek terus lompat gitu aku liatin gini, terus lompat terus gitu-gituin, tapi tetap lompat. And then mama gua di pintunya. di sananya. Oh, di sana tuh ruangan kayak ada sofa seberang, lagi. Kayak ada sofa panjang itu dia lompat di situ. Waduh. Kayak lompat Di sofanya. di sofanya. Terus aku pulang kan akhirnya sama papaku, ayo dong pulang. Nah, pas jalan itu aku ngomong sama mamaku, "Mah, tadi itu anaknya ininya bapaknya itu berisik banget loh. Kayak ganggu banget. Berisik di sebelah gitu. Masa mama papa enggak lihat sih gini-gini itu anaknya yang mana? Anak yang masih kecil, cewek gitu." Oh, terus mamaku gini, anak yang kecil cewek apa? Soalnya anak bapaknya itu udah punya anak, cuma udah pada kuliah gitu. Udah pada kuliah gitu katanya. Terus ada kok gitu, mamaku kayak gitu. Udahlah jangan aneh-aneh gini. Oh ya udah. Iya, kan lu diem aja kan. Memang kan masih sama kayak malas lah gitu. Ini udah diem aja. Ya udah jalan. Nah, begitu masuk bela negara, itu tiba-tiba koyokku lepas satu-satu. Tep. Ya, jadi bener-bener kayak tiba-tiba kayak loh. Kok jujur aku enggak pernah pakai koyo sebelumnya. Itu karena keringat enggak? Itu enggak tahu. Kan biasa koyo kena keringat kan. Iya, kayak Hansaplas. Kalau Tiba-tiba. beneran nempel gitu ya. Jadi tempel di sini. Tapi lepasnya tuh jatuh Bener-bener kayak begitu aku ini udah nggak ada. Pas aku ngobrol tuh aku ini kayak "Mah, koyonya lepas gitu." Oh ya udah paling udah ini paling. Nah, pas di masuk bela negara kan ada gerbang itu terus ada pos biasanya. Posnya pos provos. Ini ada barak. Oh ya. Nah, jadi pas lewat masuk itu, lepas ngobrol bentar, dan pas itu masuk lores itu dan cewek itu ada di pojokan barak itu. Aku teriak sama mamaku, "Mana itu anaknya?" Terus mamaku, apa?" Jadi bener-bener waktu itu langsung rame gitu. Itu jam berapa? Siang hari. Di siang hari dari situ ini dimarahin lah. "Kamu jangan aneh-aneh gini. Ini mah beneran." Jadi sampai debat. Terus ini udah hilang ya udah. Udah beres. Nah, mulai sejak hari itu mulai banyak pengalaman aneh terjadi lah. Nah, jadi kayak pertama banget sih. Pertama kali banget ngalamin itu. Jadi setelahnya itu mulai hal-hal aneh lah dan lucunya dan lucunya tuh maksudnya menurutku pribadi yang aku alami tuh nggak mesti malam hari sih, nggak selalu mesti malam hari. Bahkan terang siang itu dimanapun itu bisa aja sebenarnya, tergantung. Bisa kemungkinan nggak sih, maksudnya kayak si koyo itu tuh justru istilahnya kayak ngebuka mata batin kamu. Ini maksudnya secara opini aku ya, maksudnya kan kamu waktu itu kamu bilang tadi ada kelainan syaraf. Terus habis itu kamu dibawa ke orang pinter. Terus orang pinter itu dengan gayanya dia, dengan caranya dia tempel koyo dengan doa-doa itu. Nah kan kita nggak pernah tahu doa dia apa. Bisa jadi nggak sih? Maksudnya mungkin satu sisi itu Doa makan. wah, doa makan. Tapi apa mungkin koyonya itu diambil sama setan karena dia masuk angin gitu? Kan setan itu udah sebagian besar angin. Angin? Oh gitu ya? Oke, ini setan sebagian besar angin. Baru denger loh. Sumpah loh, setan sebagian Ayo besar kita angin. buka lorong perdebatan setan itu angin. Ya terbukti berarti kita nggak perlu takut setan. Setan angin tiup aja. Kagak masuk lah. Masuk dicerna aja Itu nutrisi. kalau dihisap. Kentut. Iya bagus. Busuk kan setan kan? Busuk Iya, gitu dia. busuk setan. Aduh ketan aku, ketan setan apa? Ketan busuk setan ketan. Nah, kalau melawat tolong di patternnya ada punchline-nya gitu loh. Oh nggak tahu ya. Aku doa takutnya apa. itu kayak gitu, maksudnya dari orang pintar tuh justru dengan koyo itu dia ngebuka mata batin kamu, makanya kamu jadi, soalnya dia bilang kan dia nggak pernah. Ya, Terus soalnya ada tiba-tiba bacaan sejak juga kan itu bacaan-bacaan. sejak hari itu, Kecil-kecil segini-gini. sejak hari itu dia sampai sekarang ya Sampai bisa sekarang? ngelihat, jadi kan Sensitif. Nggak bisa ngelihat, ya lebih sensitif. lebih sih. sensitif. Itu kan aneh. Nggak bisa ngelihat itu aneh ya. Mungkin karena bersinggungan sama hal-hal seperti itu sih ada dampaknya juga. Cuman maksudnya pengalaman orang beda-beda ya. Maksudnya ini opini aku, pengalaman orang beda-beda. Ada yang kayak dia nggak pernah ngalamin kayak gitu, tiba-tiba pertama kali ngalamin langsung lihat secara mata fisik itu Oh, jarang-jarang iya. orang kayak gitu. Iya. Soalnya gini, rata-rata orang biasanya merinding, tau nggak? Betul. Kalau nggak merinding panas. Biasanya kalau ada hal-hal kayak gitu mesti Iya, katanya sakit. kok nggak enak Sampai ya, sakit. panas gitu, masa gitu ya. Tapi mereka nggak diizinin untuk melihat. Nah tapi kan beda cerita kalau sama orang-orang yang sudah pernah melihat, contohnya kayak
Kamu tadi Ya, udah lihat kan? Bowie udah, ya. Bowie udah, dia udah. Aku juga sering. Aduh, sering dong. Jadi kamu bagaimana? Siap untuk melihat? Aku udah melihat. Coba lihat. Cabut semua pikiran-pikiran kotor. Iya. Ya, masuk ke aku kotor, semua kotor. Tetap masalah cerita tadi. Aku tuh penasarannya gini loh. Kenapa dia? Kenapa nggak papa mamanya? Karena biasanya kalau menurut gue ya, karena biasanya yang lebih muda tuh lebih sensitif. Oh wow. Yang usianya lebih Ya, muda. anak kecil juga. Iya, anak kecil gitu kan. Kayak Embrio gitu, embrio, zigot. Iya. Kenapa harus koyo gitu nggak Hansaplast? Kembali ke topik, Kembali ke kamera. Jadi ya guys, pengalaman-pengalaman tiap orang tuh pasti beda-beda. Iya. Betul. Ngapain, Pak? Nggak bakal. Aku takut jangan-jangan dia. Jangan. Kayak ada menurut kamu- rasa pop mie. Menurut kamu di sini ada nggak? Kan kamu bisa lihat katanya. Waduh, gimana kalau bukan bilang bisa lihat, ada? katanya kan lebih sensitif. Lebih sensitif. Nah, sensitifnya tuh gimana bisa kayak ngeliat kelebatan atau ngerasain gitu? Usia buat aku pribadi aku nggak percaya sih kayak misalnya it doesn't work like that gitu loh. Orang-orang yang punya ability kayak gitu tuh nggak bekerja dengan di sini ada nggak, di sini ada nggak, di sini ada nggak. Oh, Karena kita harus tahu bahwa di semua tempat itu pasti ada aja. Nah, pasti. Tergantung seberapa orang yang percaya di situ ada. It makes sense. Itu kalau kamu misalnya 10 orang di situ nggak percaya semua sih, I think nggak bakal ada hal yang aneh-aneh. Nah. Karena kan hal kayak gitu kan bekerja lewat hal negatif yang kita keluarin kan. Mulai dari pikiran itu paling gampang lagi. Waduh, di sini ada, nah itu jadi makanan tuh. Saya punya kekuatan buat ngeluarin. Gitu modelnya kayak gitulah prinsip. Cuma ya buat aku pribadi sih semua tempat pasti ada. Tergantung kita ngeresponnya aja mau mengiyakan atau mengenggakkan. Karena kalau kita mengenggakkan pasti nggak ada akses buat ngapa-ngapain juga sebenarnya. Tapi kalau kita pasti akses Pasti itu bisa terbuka. aja. Jadi menurut kalian berdua nih, Ya. kayak misalnya salah satu acara di salah satu stasiun televisi dulu Uji Nyali. Iya. Menurut kalian berdua, Bowie sama Ya. Blur, si acara Uji Nyali ini menurut kalian ini benar-benar reality show atau itu skenario? Maksudnya gini, kan ada beberapa episode ya, yang itu kayak menurut aku benar-benar kayak real gitu. Salah satu contohnya yang dulu yang paling famous dari Wah. Uji Nyali itu yang di Lawang Sewu. Lawang Sewu Ya. Semarang, yang benar-benar Ya. sampai si kuntilanaknya keluar. Nah, itu menurut Oh kalian iya, benar nggak sih? itu Maksudnya apa kayak- di YouTube sekarang sampai sekarang masih ada? sampai Saya sekarang masih view Yang kayak di ruangan gitu ya? Jadi siapa dari Kaboy atau Nah, dari Bowie. Dari Bowie boleh. Nyata Kenapa banget sih ngecek kata aku? aku sih. Nyata Nyata ya? banget. Nyata Jadi banget. acara seperti itu real gitu. Real. Sampai si orangnya katanya itu langsung sakit. Oh, si itunya ya, Ya, pelakunya itu. pelakunya ya. Pelaku uji nyali maksudnya. Pelaku uji nyali, ya. Bukan pelaku yang lain ya, guys. Sakit, panas dingin kayak gitulah. Itu mah karena di situ ada air aja masuk angin. Kok ada air? Itu emang air. Jadi udah. Lanjut. Tapi menurut Bowie sendiri dengan fenomena yang diuji nyali itu, terus dengan kehidupan realnya kita nih ya, yang maksudnya yang jarang-jarang bertemu dengan hal kayak gitu. Apakah ada kesempatan gitu, maksudnya bakal ada kesempatan, apakah kita bisa akan ngalamin hal kayak gitu juga? Kesempatan. Maksudnya ini maksudnya Sama sih kita bisa. bicara soal Impianmu kan? real atau enggaknya gitu loh, maksudnya. menurut Tapi kamu. jujur ya, di dunia tuh kita nggak hidup Sendiri. cuman kita sendiri manusia doang, Manusia. tapi ada juga makhluk yang lain. Jadi dengan kalau disuruh anggap agak dekat Pak ngomongnya dan agak keras. jadi kalau misalkan di kata Adit ini real atau gimana, emang ada, karena kita hidup di dunia tuh nggak sendiri, ada makhluk juga gitu. Dunia lain, orang di dunia lain itu emang ada makhluk itu, seperti itu ada. Jadi makanya kalau dibilang saya percaya dan itu real, di dunia lain yang di Lawang Sewu itu benar-benar ada gitu. Dan Bowie ngerasain waktu ke Lawang Sewu juga emang Oh, pernah ke Lawang pernah Sewu? ngerasain, aduh, Masuk nggak ke itu? Tapi akses itu udah ditutup kan? iya, Sekarang udah ditutup. udah ditutup. Tangganya udah Udah dihancurin. udah dipasang semen, udah di semen. Enggak, dijebol. Iya dijebol. Dihancurin. Terus tapi di semen juga pintunya kalau nggak salah ya. Atau nggak dikunci gitu. Terus terakhir di sana juga nggak bisa Intinya udah nggak bisa. Udah nggak bisa akses dimasuk. Akses masuk itu udah nggak ada. ya? Dari tamannya juga pas mau masuk ke Lawang Sewunya juga udah ngerasain gini ya, Si auranya udah beda. auranya ya, aura kasih. Soalnya aku mau sih itu. Yuk sana. Hati-hati. Oh dia lagi kuliah. Oh, dia. Tapi dia dengar. Enggak, pura-pura aja. Oh. Hai.
Kuntilanak ngelirik. Anjing. Nah, kalau menurut Kak Blur gimana? Lagu pribadi Kalau acara-acara TV kayak gitu. sebenarnya kalau acara TV-nya sih apa ya? Aku nggak bisa 100% percaya sih. Gak bisa Cuma aku pernah ke sana. Oh, Aku pernah pernah ke ke Lawang Lawang Sewu Sewu juga. juga dan waktu turun kita harus bayar berapa? 15.000 gitu karena kita harus pakai apa? Sepatu boot. Nih, Bo. Ya, jadi kita harus pakai sepatu boot. Di sana disediain ada sepatu bootnya gitu, pakai sepatu boot. Karena di bawah itu air, udah benar-benar ada airnya. Terus tergenang dikasih gitu. dikasih senter juga sama ada yang ngemandu juga. Karena literally di bawah itu benar-benar kayak apa ya? Kayak banyak bak-bak terus banyak air lah. Terus kayak suatu tempat yang orang-orang yang kasihan lah pokoknya cuma semeter segini tapi diisi 6 orang. Jadi cuma tiga tackle terus diisi 6 orang. Jadi mereka tuh Penjara berdiri ya itu? dihadapin gini. Jadi bener-bener langsung diteralis cuma segitu doang diisi 6 orang. Wow. Terus ada di belakangnya ada tempat yang dimana buat ngebuang kepalanya. Jadi di penggal terus ada ngebuang kepalanya. Jadi di belakang tuh ada kayak kolam, itu tempat-tempat kepala dulu di situ. Jadi memang diajak touring di situ kan. Terus memang kalau di sana memang auranya kayak gitu karena pertama sejarahnya memang tempat-tempat kayak gitu loh. Dan apa yang dilakukan di sana bukan hal-hal yang hal yang manusiawi lah, dan rata-rata semuanya mati sana. Jadi otomatis ya tempat itu pasti menjadi tempat yang penuh dengan aura negatif lah, hawa negatif. Tapi sampai sekarang kita terus percaya karena memang ada sejarahnya diceritakan dan terus di up terus lah, Di-expose. di expose. Iya, Jadi iya. semakin banyak orang yang percaya bahwa di situ tempatnya tuh berhantu. That's why pasti auranya negatif, dan kalau di situ ada aura negatif ya hal kayak gitu pasti punya kuasa buat muncul di sana. But aku kurang percaya sih kalau itu bisa muncul di kamera yang seperti itu karena menurut researchku sendiri, rata-rata hal kayak gitu tuh bisa muncul dengan frekuensi kamera tuh kamera kotak karena dia